Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci umat Islam, bulan penuh berkah. Setiap kali awal Ramadan, saya selalu mengapresiasinya sebagai sebuah training internasional. Karena pesertanya seluruh dunia, 30 hari internasional training. Betapa tidak, serangkaian aktivitas dilakukan selama 30 hari dan tujuannya adalah memperbaiki kebiasaan. Manusia susah melakukan perubahan kebiasaan kecuali dalam waktu tertentu dilakukan rangkaian aktivitas dan berubahlah satu kebiasaan itu. Apa yang terjadi di Ramadan? Rupanya perubahan kebiasaan yang menyeluruh pada diri manusia. Karena manusia mempunyai 3 aspek, yaitu soul atau jiwa, hati. Yang kedua adalah mind, pikiran. Yang ketiga adalah body, tubuh atau fisik. Dan ini yang diperbaiki. Maka boleh jadi disebut sebagai soul detox. Yang kedua adalah mind detox. Yang ketiga adalah body detox. Apa di detox? Kebanyakan orang mengenal detox hanya fisik saja. Tapi Ramadan mengerjakan 3-tiganya. Soul detox, perbaikan jiwa. Yang diperbaiki adalah karena perintahnya adalah yang beriman. Yang beriman yang yakin akan perintah puasa ini, maka yakin melakukannya. Karena perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa ada coach, tanpa ada mentor. Melakukan dengan sepenuh hati, diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka mengerjakan dengan sangat baik. Jiwanya menjadi kuat. Karena melakukannya bukan karena manusia, tapi karena Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hati atau jiwa mempengaruhi pikiran. Pikirannya menjadi positif, pikirannya menjadi optimis, pikirannya menjadi sehat, pikirannya menjadi rendah hati, pikirannya menjadi baik, pikirannya menjadi sabar, dan seterusnya serangkaian pikiran yang baik-baik itu didetox di saat Ramadan ini. Dan terakhir, body detox. Tubuhnya diperbaiki karena dengan puasa dipotong sepertiga porsi, yaitu saat makan siang. Sepertiga dipotong, tinggal pagi subuh atau saat sahur dan saat buka dan malam. Berarti dipotong sepertiganya, yang selama 1 tahun kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, kelebihan gula, susu, dan gizi-gizi yang kelebihan yang menyebabkan sakit itu harus selama 1 bulan dipotong. Mestinya berkurang apanya? Yang paling gampang diukur adalah lingkar perutnya dan berat badannya. Harusnya di ujung akhir 30 hari itu menyusut, berkurang. Tetapi kalau menjadi lebih parah, lebih besar, berarti salah menjalankan programnya. Nah, target di dalam puasa Ramadan ini adalah la'alakum tatakun. Menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu taat. Takwa itu takut. Kepada apa? Kepada ketentuan, kepada aturan. Wah, ini menjadi jiwanya, pikirannya menjadi bersih. Hasilnya, bodinya, badannya, tubuhnya, fisiknya menjadi baik. Promonya apa? Promonya adalah pahala. Nah, yang beriman saja yang meyakini itu bukan sekedar memperbaiki badan saja, tapi mendapatkan pahala. Kalau dikaitkan dengan pola hidup sehat, karena manusia itu seharusnya sehat sepanjang umur, maka yang ditempuh adalah pola hidup sehat yang ideal, yang lengkap. Dan ini harus meliputi 3 tadi, soul, mind, dan body. Makanya kenapa harus mulai dari pikiran sehat. Pikiran sehat terdiri dari 2, yaitu jiwanya atau soulnya harus semangat. Munculnya apa? Munculnya adalah niat yang kuat untuk hidup sehat, senantiasa hidup sehat. Kalaupun terjadi sakit, menyadari itu sebagai hal yang manusiawi dan segera ingin sembuh. Semangat itu adanya di jiwa. Pikirannya menjadi baik, pikirannya menjadi bisa memanajemeni stres. Karena apa? Stres itu harus dimanajemeni. Caranya bagaimana? Caranya memilih saja tidak stres, tapi pilihlah bahagia. Itu memilih saja. Masalah dihadapi dengan 2 pilihan, mau dengan cara bahagia ataupun dengan cara stres. Hasilnya berbeda.
yang memilih cara bahagia menjadi imunitasnya bagus, orang menjadi sehat, yang memilih cara stres terpicu menjadi sakit. Kemudian pola makannya sehat. Pola makan sehat seperti tadi, dipotong satu porsi saat siang, harusnya menyusutlah asupan karbohidrat, lemak, dan seterusnya itu menyusut, berkurang. Nah, diperbaiki, ditambahkan pola makan buah sayur segar tanpa diolah. Nah, pertanyaannya, apakah tidak lemas? Tidak. Itulah yang harus dilakukan. Tetapi cukupkanlah dengan food supplement atau health food untuk mencukupkan gizi supaya cukup gizinya, supaya tidak lemas. Air putih harus diminum secara cukup di waktu yang ada, mulai dari sahur ataupun buka-buka ataupun sahur itu cukup, masih cukup. Dan yang terakhir adalah pola aktivitas sehat. Pilih aktivitas olahraga yang ringan, rutin, teratur. 30 menit saja satu hari. Saat puasa pun dilakukan, tidak masalah. Pilih pagi hari karena harus membakar kalori yang didapatkan saat malam hingga sahur, dan itu harus dibakar. 30 menit saja. Pilih jalan sehat ataupun sepeda sehat, dan itu pilihan yang sangat baik untuk hidup sehat sekalipun bulan puasa. Tidak khawatir dehidrasi, tidak khawatir kecapean. Nah, seluruh itu akan menghasilkan hidup yang sehat, bahkan tidurnya pun menjadi berkualitas. Kalau mengurangi tidur, tidurnya pun berkualitas saat bulan Ramadan. Food supplement, sekali lagi, adalah mencukupkan, mengatasi kekhawatiran kurang gizi dan lemas tadi. Maka food supplement ini harus digunakan. Supaya apa? Cukup gizi, tidak khawatir kurang gizi, tidak khawatir lemas. Sehingga tetap sehat saat di bulan puasa. Hasil akhirnya mestinya sebulan ini dalam program training ini menjadi sehat. Yang kedua, menjadi langsing. Dan ini harus berhasil. Ukur saja sekarang dan ukur lagi nanti di akhirnya. Langsing. Dan ini kalau dipertahankan selama 1 tahun, maka 1 tahun itu kita mendapatkan sehat terus. Kalau sehat terus, artinya jauh dari sakit, jauh dari obat. Itulah sehat ideal, salah satunya hasil utama dari training di Ramadan ini. Salam sehat.